Di bawah langit Madinah yang membentang luas, hiduplah seorang pria yang hatinya dipenuhi oleh cahaya iman dan ilmu. Ia adalah Abdurrahman bin Sakhr. Namun, sejarah akan selamanya mengenangnya dengan nama yang jauh lebih hangat. Wajahnya selalu tenang, mencerminkan kedamaian jiwa seorang pengembara ilmu yang haus akan sabda Rasulullah. Meskipun hidup dalam kesederhanaan yang amat sangat, tancaran matanya tidak pernah menunjukkan keluhan. Di pelataran Masjid Nabawi, ia menghabiskan hari-harinya dalam zikir dan hafalan. Inilah awal dari sebuah kisah tentang bagaimana kelembutan hati dapat mengubah segalanya. Mari kita kembali ke masa di mana setiap debu Madinah menjadi saksi perjuangan cinta. Hari itu, matahari terasa begitu terik membakar kulit, membuat siapapun ingin segera berteduh di bawah rindangnya kurma. Pria ini, sang sahabat Nabi, sedang berjalan dengan perut yang kosong karena belum menemui makanan selama beberapa hari. Namun, rasa laparnya seolah terlupakan saat pandangannya tertuju pada sudut gang yang sempit. Di sana, ia melihat sesuatu yang menggetarkan nuraninya yang paling dalam. Seekor anak kucing kecil tampak gemetar, mengeong lemah di bawah panas yang menyengat. Tubuhnya kurus kering, mencerminkan penderitaan yang sama dengan apa yang dirasakan sang sahabat. Ia berhenti sejenak, menatap makhluk mungil itu dengan tatapan penuh iba. Karena tidak memiliki rumah yang layak, ia memutuskan untuk memasukkan anak kucing itu ke dalam lengan bajunya yang panjang. Di sanalah, kucing itu menemukan perlindungan dari panasnya matahari dan angin gurun yang berdebu. Pria itu terus berjalan sambil sesekali mengelus kepala kecil yang menyembul dari balik kain jubasnya. Orang-orang yang berpapasan dengannya mulai memperhatikan pemandangan yang tidak biasa ini. Seorang pria dewasa yang memikul beban ilmu, namun begitu perhatian pada seekor hewan kecil. Namun, ia tidak peduli dengan pandangan orang lain selama hatinya merasa tenang. Baginya, setiap makhluk hidup memiliki hak untuk mendapatkan rahmat dari Allah melalui tangan manusia. Suatu ketika, sampailah ia di hadapan Rasulullah SAW, sang pembawa risalah rahmat bagi semesta alam. Saat sedang berkumpul bersama para sahabat lainnya, anak kucing yang berada di lengan bajunya mulai bergerak gelisah dan mengeluarkan suara. Rasulullah yang melihat hal itu, kemudian tersenyum dengan sangat tulus dan penuh pengertian. Beliau bertanya tentang apa yang disembunyikan oleh sahabatnya itu di balik jubahnya yang lusuh. Dengan perasaan malu-malu namun jujur, ia menunjukkan anak kucing yang ia selamatkan tersebut. Di hadapan sang Nabi, terpancarlah betapa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kasih sayang, bahkan kepada hewan terkecil sekalipun. Rasulullah kemudian memanggilnya dengan julukan yang indah, Ya Abu Hurairah, yang berarti, wahai bapak anak kucing. Nama itu bukan sekedar ejekan, melainkan sebuah gelar kemuliaan yang mengakui kelembutan hatinya. Sejak saat itu, ia lebih dikenal dengan nama tersebut daripada nama aslinya sendiri. Kucing itu kini menjadi teman setianya, selalu mengikuti kemanapun ia pergi, bahkan saat ia sedang menimba ilmu. Ia rela membagi makanannya yang sedikit demi memastikan kucing itu tidak lagi merasa kelaparan. Disinilah kita melihat bahwa iman tidak hanya soal ibadah ritual, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan ciptaan Allah lainnya. Kasih sayang itu kini telah menjadi identitas dirinya yang abadi. Pernah suatu hari, ketika ia hanya memiliki sedikit susu untuk mengganjal perutnya yang lapar, ia melihat kucingnya menatapnya dengan penuh harap. Tanpa ragu, ia menuangkan susu itu ke dalam wadah kecil agar si kucing bisa minum terlebih dahulu. Ia mendahulukan nyawa lain di atas kebutuhannya sendiri, sebuah bentuk pengorbanan yang luar biasa. Baginya, melihat kucing itu kenyang memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada rasa kenyang secara fisik. Keikhlasannya dalam merawat makhluk yang lemah ini menjadi bukti nyata dari ajaran Islam yang ia pelajari. Setiap jilatan kucing pada susu itu dirasakannya sebagai doa yang mengalir langsung ke langit. Sungguh, kebaikan sekecil apapun tidak akan pernah sia-sia di mata Allah.
Abu Hurairah selalu teringat pesan Rasulullah bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka hanya karena mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan. Pelajaran itu tertanam begitu dalam di jiwanya, mendorongnya untuk selalu berbuat baik. Ia menyadari bahwa hewan tidak bisa mengeluh dengan kata-kata, maka kitalah yang harus memahami bahasa penderitaan mereka. Kasih sayang kepada hewan bukanlah hal sepele, melainkan timbangan berat di akhirat kelak. Ia seringkali terlihat membawa makanan sisa untuk diberikan kepada hewan-hewan liar di sekitar Madinah. Baginya, setiap hati yang basah oleh nyawa adalah ladang pahala yang tak terbatas. Beliau menjadi teladan nyata bagaimana seorang muslim harus bersikap terhadap alam sekitar. Seiring berjalannya waktu, kucing yang dulunya lemah kini tumbuh menjadi kucing yang sehat dan lincah di bawah asuhannya. Kedekatan antara Abu Hurairah dan kucingnya menjadi pemandangan yang menghangatkan hati setiap orang yang melihatnya. Hubungan ini mengajarkan kita bahwa hewan pun memiliki perasaan dan bisa membalas kasih sayang manusia. Di tengah kesibukannya meriwayatkan ribuan hadis, ia tetap menyediakan waktu untuk bermain dengan teman kecilnya itu. Ini menunjukkan keseimbangan hidup antara urusan dunia, akhirat, dan kepedulian sosial terhadap makhluk hidup. Abu Hurairah telah membuktikan bahwa kebesaran seseorang tidak diukur dari hartanya, melainkan dari seberapa besar ruang di hatinya untuk makhluk yang tak berdaya. Melalui kisah ini, kita diingatkan kembali tentang konsep rahmah atau kasih sayang yang luas. Jika kepada seekor hewan saja kita dianjurkan untuk berbuat baik, apalagi kepada sesama manusia yang memiliki perasaan lebih kompleks. Kelembutan hati Abu Hurairah adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik meskipun itu hanya sekadar memberi minum pada hewan yang kehausan. Karena kita tidak pernah tahu perbuatan mana yang akan menjadi kunci pembuka pintu surga bagi kita. Dunia ini membutuhkan lebih banyak orang yang memiliki hati selembut Abu Hurairah. Mari kita jadikan kisah ini sebagai cermin untuk memperbaiki akhlak kita terhadap seluruh ciptaannya. Kisah sang bapak kucing ini akan terus abadi, melintasi zaman dan generasi, sebagai pengingat akan indahnya Islam. Ia yang dulunya miskin harta, kini kaya akan cinta dan penghormatan dari jutaan umat manusia. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari ketulusan Abu Hurairah dalam menyayangi makhluk Allah. Marilah kita mulai dari lingkungan sekitar kita, dengan menebar senyum dan bantuan kepada siapa saja yang membutuhkan. Ingatlah bahwa kasih sayang Allah akan turun kepada mereka yang juga menyayangi makhluk di bumi. Terima kasih telah menyimak kisah penuh kelembutan ini sampai akhir. Semoga hati kita senantiasa dilembutkan oleh cahaya iman dan rasa empati yang mendalam. Jika video ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk menekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang tercinta. Jangan lupa untuk subscribe Nurius Channel agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Islam yang mempesona. Tuliskan di kolom komentar, apa pelajaran paling berharga yang Anda dapatkan dari kisah Abu Hurairah hari ini? Mari kita terus belajar dan tumbuh bersama dalam naungan ilmu dan kasih sayang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah selalu memberkahi setiap langkah kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.